Serasi adalah perusahaan keluarga yang bergerak di bidang pengolahan dan distribusi kopi lokal. Perusahaan ini didirikan oleh Muhammad Adib Al-Khalid bersama istrinya, Tasyara Maulia. Kini perjalanan perusahaan memasuki babak baru. Kedua anak mereka harus membuktikan siapa yang mampu membawa Serasi menembus pasar internasional. Bun, saya pengen ngomong sesuatu nih. Ngomong apa? Duduk aja dulu. Jadi gini kan, saham kita nih termasuknya udah lumayan gede dan juga udah banyak juga. Nah, mungkin karena kita juga udah semakin bertambah usia juga, sebaiknya nih kita kasih tuh sahamnya kita bagi rata ke anak-anak kita, si bawang merah dan juga bawang putih. Ya udah sih, boleh aja kalau pengen dikasih ke mereka. Terus kamu mau baginya gimana? Kalau dari ayah sih bun, ya maunya itu dibagi rata. Jadi si bawang merah dapat 50% dan si bawang putih dapatnya juga 50%. Gak bisa gitu lah. Kenapa gak bisa? Bawang putih itu, dia itu masih kurang kalau mau ngelola bisnis. Si bawang merah kan pintar, udah sekolah, tidak pintar gitu. Dia bisa ngurus perusahaan, sedangkan bawang putih kan biasanya cuma di rumah aja. Tapi kan itu tetap sama-sama anak-anak kita, bunda. Ya nggak bisa lah. Bawang putih itu biasa di rumah, nggak bisa ada yang ngurus perusahaan yang besar kayak gitu. Ya mau gimana lagi kan kita harus tetap adil sama anak-anak kita juga. Enggak. Harus bawang merah yang dapat lebih banyak. Bawang merah, bawang putih, sini dulu, ayah mau ngomong. Iya, ayah. Bawang merahnya mana? Belum kelihatan ya? Nah itu dia. Kalian lagi ngomongin apa? Aku nggak ngajak-ngajak sih. Tadi ayah udah manggil, tapi mungkin kamunya nggak kedengaran. Jadi gini, ayah mau ngomong serius nih sama kamu berdua. Jadi kan perusahaan ayah dan bunda itu udah tergolong besar. Dan ayah pikir udah saatnya anak-anak ayah itu dapat membantu mengelola perusahaan ayah ini. Jadi rencananya ayah akan melepaskan semuanya tanggung jawab perusahaan ini kepada anak-anak ayah, baik itu bawang putih dan juga bawang merah. Dan ayah akan membagikan itu kepada kalian berdua dengan adil. Jadi bawang putih dapat 50% dan bawang merah dapat 50%. Bagaimana? Gak bisa gitu dong, ayah. Kan bawang merah kan anak pertama. Harusnya bawang merah dong yang dapat lebih besar. Kenapa jadi sama apa sih? Iya sih, bunda juga udah ada ngomong soal itu. Tapi emangnya dari bawang putih gak apa-apa? Kalau dari bawang putih gak apa-apa sih ya. Tuh, bawang putih aja gak apa-apa kok. Ya udah, kalau gitu nanti bawang merah kasih 70% sahamnya dan juga bawang putih kasih 70%. Dan semoga kalian berdua dapat mengelola perusahaan kita dengan baik dan lancar ya. Ya udah, nanti habis ini kalian istirahat. Kalau mau ngapain ya udah selesai dulu tugasnya. Dan jangan lupa mulai dari besok lanjutkan ya. Dan jangan lupa urus perusahaan kita agar jangan sampai bangkrut dan juga agar dapat tetap terjalankan bagaimana mestinya. Oke? Oke, ayah. Makasih, Baik. ayah. Semangat untuk anak-anak ayah. Strategi bawang merah dijalankan tanpa riset pasar yang mendalam dan analisis biaya yang matang. Akibatnya, pengeluaran meningkat dan arus kas perusahaan mulai terbebani. Siang, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang kita harus impor mesin roasting terbaru dari luar negeri, jangan kampung-kampung ya. Tapi Bu, kalau semakin kita impor mesin dari luar negeri dengan biaya sangat tinggi, sementara biaya operasionalnya pasti akan menjadi lebih tinggi juga. Bisa-bisanya perusahaan kita itu menjadi rugi, Bu. Tapi kalau kita nggak kayak gitu, kita nggak terlihat di kelas dunia. Kita harus berani investasi besar. Namun, memasuki pasar global bukan tanpa tantangan. Setiap proses harus mengikuti regulasi ekspor yang berlaku. Karena dalam bisnis internasional, kepatuhan adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan usaha. Bukannya biaya impor itu sangat tinggi ya? Bagaimana biaya operasional kita? Kalau seperti itu kita harus butuh waktu dan branding itu juga proses. Sebaliknya, strategi bawang putih justru berfokus pada efisiensi, diferensiasi produk, dan manajemen risiko. Setiap langkah direncanakan dengan lebih terukur untuk menghadapi pasar internasional.
Gimana kabar kalian hari ini? Baik, kita bakal ngebahas terkait keberlanjutan tentang kopi kita, ekspor kita. Gimana menurut kalian? Bagaimana kalau kita fokus ke kualitas biji lokal kita? Boleh, Indonesia kan punya keunggulan kooperatif dalam cita rasa dan juga aromanya. Jadi kamu gimana? Dan apakah kita langsung fokus ke ekspor? Enggak, sebaiknya kita fokuskan ke pasar domestik dulu. Kita perkuat branding kita, lalu kita ekspor secara bertahap ke negara-negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap barang kita. Terus bagaimana dengan resiko fluktuasinya itu kan ya? Gunakan saja kontrak dalam USD. Lalu kita hitung margin untuk kita mengurangi resiko risknya. Gimana? Boleh, boleh. Jadi suka, iya. Pesanan satu lagi, ditunggu ya kak. Sama menikmati. Langkah demi langkah pun diambil. Kerjasama internasional mulai dijalin, membuka peluang baru bagi perkembangan perusahaan. Selamat siang. Selamat siang, silakan. Baik, di sini kami punya penawaran terhadap produk Anda, tapi apakah produk Anda menjamin memenuhi standar kualitas internasional bagi kita? Tentunya produk kami sudah memenuhi standar nasional. Produk kami menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan juga kami siap memasok 500 kg per bulan. Oke, lalu bagaimana dengan sistem pembayaran? Untuk sistem pembayaran tentunya kami akan mengusulkan kontrak 6 bulan, pembayaran berbasis USD, tentu itu untuk mengurangi risiko nilai tukar untuk kedua belah pihak. Oke, ya. Baik, saya ada tangan dulu. Oke, ini semua dokumen ekspornya sudah lengkap dan sudah sesuai dengan standar yang kami tentukan. Jadi semua barang siap untuk dikirimkan. Di sini ayah ngumpulin anak-anak ayah beserta dengan bunda juga. Di sini ayah ingin tahu bagaimana sih kinerja kalian dalam memimpin perusahaan ini. Mungkin dari bawang merah terlebih dahulu, gimana sih hasil kinerjanya? Oke, jadi dari divisi bawang merah itu mengalami kerugian sebesar 20% akibat biaya operasional yang tinggi. Oke, mungkin dari bawang putih gimana nih hasilnya? Ini hasil dari kinerja bawang putih. Divisi bawang putih itu mengalami peningkatan profit sebesar 35% dari ekspor dan reinvestasi keuntungan. Nggak mungkin. Kan modal aku lebih besar, pengeluaran aku juga lebih besar. Harusnya keuntungan aku lebih besar juga dong. Modal kita emang berbeda bawang merah, tapi kan pengelolaan kita nggak sama. Jadi menurutku aku salah. Aku nggak bilang kamu salah, tetapi seharusnya kamu lebih memperhatikan lagi kondisi pasar dan juga strategi biayanya di mana. Ya udah. Di sini mungkin memang kita juga sudah mengetahui mana yang sudah mengalami penurunan dan juga mana yang mengalami kerugian. Di sini ayah nggak mau tahu. Pokoknya di sini ayah ingin bawang merah itu bisa lebih mengupgrade diri dan juga bisa lebih membenahi gitu, agar perusahaan kita itu tidak mengalami kerugian di kemudian hari lagi. Dan juga untuk bawang putih, ayah mengucapkan selamat dan juga terima kasih kepada bawang putih yang sudah menjalani amanah dari ayah dengan sebaik-baik mungkin. Dan juga kepada bawang merah, tolong lebih diperhatikan lagi agar tidak adanya kerugian yang menyebabkan perusahaan kita nanti ke depannya itu dapat bangkrut. Dan juga bunda bisa tolong bantu ayah juga untuk menasihati anak-anak kita berdua ini agar kita juga mengalami lebih baik lah di perusahaan kita nantinya.